Angkatan Darat Amerika mengungkapkan senjata hipersonik baru mereka yang dirancang untuk terbang 17 kali kecepatan suara dan mampu menghantam target pada jarak setidaknya 1.725 mil atau sekitar 2.770 km. Itu berarti dengan senjata yang disebut sebagai Long Range Hypersonic Weapon ini, pasukan Amerika dapat dengan mudah menyerang sasaran di Rusia dan Cina selama konflik. Long Range Hypersonic Weapon yang dijadwalkan untuk pengujian pada tahun 2023 adalah senjata hipersonik yang dipasang di truk. Setiap baterai rudal akan terdiri dari pusat operasi yang mengendalikan 4 truk transporter erector launcher atau TEL, dan setiap truk TEL akan membawa 2 rudal tersebut. Jangkauan rudal baru ini akan menyebabkan masalah yang cukup besar bagi pasukan musuh di masa perang. Di Pasifik, jarak lebih dari 2.700 km berarti sejumlah sekutu potensial termasuk Korea Selatan, Taiwan, Jepang, atau Filipina dapat menampung baterai rudal tersebut. Kemudian mereka dapat menyerang target di Laut Cina Selatan, pangkalan Cina di Pulau Hainan, atau bahkan daratan Cina. Rusia tidak lebih aman daripada Cina. Dari Eropa, katakanlah dari London, rudal ini dapat menyerang target hingga timur Moskow. Ini adalah peningkatan besar dalam kemampuan Angkatan Darat Amerika. Sebagai perbandingan, rudal balistik jarak pendek Army Tactical Missile System yang saat ini dikerahkan Angkatan Darat Amerika hanya dapat mencapai target hingga 300 km. Rudal Long Range Hypersonic Weapon terdiri dari pendorong roket besar dengan kendaraan peluncur hipersonik tidak bertenaga di atasnya. Roket ini digunakan untuk menaikkan kendaraan berbentuk kerucut ke kecepatan dan ketinggian yang diinginkan. Kendaraan kemudian melepaskan diri dan meluncur ke arah targetnya di sepanjang lintasan penerbangan atmosfer dengan kecepatan hipersonik yang didefinisikan sebagai apapun di atas 5 Mach. Kendaraan booster grid hipersonik dirancang untuk memiliki tingkat kemampuan manuver yang tinggi, terutama dibandingkan dengan rudal balistik tradisional, bahkan dibandingkan dengan kendaraan re-entry canggih yang dapat bermanuver. Hal ini membuat mereka ideal untuk menyerang target yang sensitif terhadap waktu atau target bernilai tinggi lainnya yang dilindungi oleh pertahanan udara dan rudal musuh yang padat. Selain itu, serangan juga dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Perpaduan antara kecepatan dan manuver membuat lawan akan sangat sulit untuk menemukan dan melacak senjata, apalagi mencoba bertahan melawannya, termasuk untuk mencoba merelokasi aset penting atau mencari perlindungan. Pertama kali muncul pada 2018, Angkatan Darat bersama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika bekerja sama dalam program senjata hipersonik Trimatra. Jika Angkatan Darat Amerika menyebutnya sebagai Long Range Hypersonic Weapon, US Navy menyebutnya dengan sistem Intermediate Range Conventional Prompt Strike. Angkatan Laut Amerika berencana menginstal senjata ini di 64 kapal destroyer mereka. Tahun 2020 lalu, Angkatan Udara Amerika mengumumkan meninggalkan program bersama ini dan memilih untuk mengembangkan AGM-183A. Kisaran Long Range Hypersonic Weapon berada dalam larangan Perjanjian Intermediate Nuclear Force atau INF antara Amerika Serikat dan Rusia. Namun perjanjian itu telah runtuh pada tahun 2019. INF melarang Amerika Serikat dan Rusia mengerahkan rudal jelajah dan rudal balistik berbasis darat baik nuklir atau konvensional dengan jarak antara 310 hingga 2700 mil. Angkatan Darat Amerika terpaksa menarik rudal balistik jarak menengah Pershing 2 yang memiliki jangkauan maksimum sekitar 1.100 mil. Rudal terakhir ini dinonaktifkan pada tahun 1991. Dengan semua fakta ini menjadi tidak mengherankan bahwa jangkauan senjata dirahasiakan begitu lama. Hal ini karena senjata itu pasti sudah mulai disiapkan sebelum Amerika keluar dari perjanjian INF. Pemerintah Amerika di bawah Presiden Donald Trump baru secara resmi menarik dari INF pada 2019 dengan alasan Rusia telah menerapkan sistem rudal jelajah darat terlarang, sesuatu yang terus disangkal oleh Kremlin. Pada saat itu, pengerjaan setidaknya komponen yang mendasari Long Range Hypersonic Weapon hampir pasti telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2017, Angkatan Laut Amerika bahkan melakukan uji terbang pertama dari apa yang kemudian muncul sebagai desain kendaraan Boss Glide. Rudal ditembakkan dari kapal selam kelas Ohio. INF memang tidak membatasi pengembangan serta pengerahan rudal jelajah atau balistik yang diluncurkan oleh kapal atau kapal selam.
Long Range Hypersonic Weapon juga hanyalah salah satu dari sejumlah rudal berbasis darat pasca INF yang dikejar oleh Angkatan Darat Amerika. Bersama Korps Marinir Amerika, US Army juga sedang melihat kemungkinan untuk meluncurkan versi rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari darat. INF telah menyebabkan penghapusan varian Tomahawk berbasis darat BGM-109G Gripen. Angkatan Darat Amerika juga mengembangkan pengganti Army Tactical Missile System dengan apa yang disebut sebagai Precision Strike Missile dengan jangkauan tidak lagi dibatasi oleh perjanjian INF. Lockheed Martin baru-baru ini mengumumkan mereka telah mendemonstrasikan kemampuan senjata itu untuk mencapai target hingga sekitar 400 km dan telah ada pembicaraan untuk mendorongnya lebih jauh antara 500 hingga 600 km. Yang jelas, pengungkapan terbaru Angkatan Darat Amerika bisa membalik keadaan. Rusia dan Cina sempat memiliki keunggulan dalam senjata hipersonik hingga pertengahan 2010-an. Tetapi sistem yang baru dikembangkan Amerika dapat segera mengungguli mereka. Satu hal lagi, proyeksi kekuatan militer Amerika ditambah dengan sekutu Amerika di Eropa dan Asia berarti senjata hipersonik mereka akan dapat menyerang sasaran di wilayah Rusia dan Cina. Sementara itu, baik Rusia maupun Cina tidak dapat membawa senjata hipersonik mereka ke tanah Amerika Serikat. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.